Kelompok yang kedua ada ngaji, sudah semangat, sudah istiqomah, hasilnya biasa-biasa. Ini juga sukses. Karena apa? Tetap istiqomah dan tidak berhenti, walaupun sering lupa. Nah, yang lebih hebat lagi yang ketiga ini Bapak Ibu. Ada orang semangat ngaji, karena semangat bukan 45 tapi 42. Semangatnya itu 42. Saking semangatnya nggak tahu absen te kondisi udah lah istiqomah. Tapi lalian gak iso-iso. Ya. Ini malah lebih hebat lagi. Wong gak iso kok nek. Ini kan lebih hebat lagi. Lah orang-orang seperti ini nanti yang kalau masuk surga itu langsung malaikat yang memberikan salam. Nanti di pintu surga itu Bapak Ibu ada malaikat yang mencegat orang, mengatakan salamun alaikum bima sobartum, ya. Selamat atas kesabaran kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Ini karena kesabarannya tadi. Lah, kenapa Allah Subhanahu wa taala kok membuat kita itu lupa? Lah ini yang sering salah paham Bapak Ibu ya. Tadi mulai testimoni pertama, kedua, ketiga ini sering menyinggung. Sering saya dengar itu gini, Ustadz saya habis ngaji keluar masjid sudah lupa, kan begitu. Lah ini harus diluruskan Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya Maha Kuasa, mudah sekali membuat panjenengan itu sekali ngaji langsung bisa. Itu gampang karena Allah Maha Kuasa. Lah mengapa panjenengan kok ngaji terus lupa, ngaji lagi lupa lagi? Supaya apa? Panjenengan besok di akhirat kaget, tanya malaikat, pahala saya kok banyak sekali malaikat. Iya Pak, dulu sampai ngaji lupa terus, tapi ngaji lagi lupa, ngaji lagi, ya. Jadi supaya pahala kita itu banyak, kita dikasih lupa. Makanya orang hafal Quran, panjenengan tanya Ustaz Tajuzuki, beliau hafal Quran 30 juz. Bagaimana proses menghafal Quran itu? Dibaca sekali belum hafal, 2 kali belum hafal, 20 kali masih belum hafal, dibaca 1 ayat 50 kali baru hafal, ya. Kalau dibaca sekali kok sudah hafal, ya pahalanya kurang, makanya dibikin lupa-lupa lah. Itu maka terbukti perjuangannya sehingga nanti orang yang hafal Quran itu mencapai tingkat yang tinggi. Karena sudah mulai sunnatullah, yaitu tahapan-tahapan perjuangan menghafalkan Quran. Jadi tadi berarti kesimpulannya apa? Untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala tadi bukan karena amal kita. Ibarat bekerja Bapak Ibu. Bekerja itu wajib, kaya itu tidak wajib. Kan gitu. Ngajinya wajib, pinternya itu pemberian dari Allah. Kerja juga begitu. Ada orang kerjanya santai seperti Ustaz Hikmat ini, beliau ini wakil dari Tangerang, PhD Pak Ibu, tapi beliau itu pengusaha juga. Karena Idul Adha ini ada ratusan kambing yang didatangkan dari luar kota. Sambil ini utak-utak HP ini kirim kambing ini Bu, ya. Jadi ada orang itu nggak kelihatan kerja, tapi hasilnya banyak, transfernya masuk terus gitu ya. Ada yang kerja seharian, hasilnya sedikit. Jadi seperti itu. Jadi bekerja itu wajib, hasilnya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, jatah rezekinya. Ngaji juga begitu, ngajinya wajib, pinternya ini ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat kita tetap mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masalah lupa itu alhamdulillah, panjenengan syukuri. Jadi hidup ini ternyata tadi Ustaz Subki mengatakan apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kuncinya ternyata itu syukur kepada Allah. Jadi kalau kita itu mempelajari ya doa-doa Rasulullah, bangun tidur ketika mata ini melek langsung membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Habis makan doanya Pak, alhamdulillahilladzi at'amana wa asqana wa ja'alna minal muslimin. Apapun itu selalu ada alhamdulillahnya.
Berarti untuk mencapai tadi, mencapai tidak ada rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih tadi, mindset kita ini harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu tanda setuju. Panjangan bangun tidur, Allah setelah mati, tidur ibarat mati, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada pagi hari, alhamdulillah pagi. Siang panas, alhamdulillah panas. Enaknya panas karena ada dingin. Enaknya dingin karena ada apa? Panas. Panjangan sekarang kedinginan di AC, nanti keluar alhamdulillah seger kepanasan. Di luar panas masuk jadi dingin, alhamdulillah. Jadi pokoknya alhamdulillah toh sini ya. Itu namanya hatinya selalu bergembira. Siang ya alhamdulillah. Tadi subuh datang alhamdulillah, zuhur datang alhamdulillah, asar datang alhamdulillah, sore datang alhamdulillah, malam datang alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah lah. Kalau kita ini terbiasa alhamdulillah dalam hal-hal yang kecil maupun besar dan setiap saat alhamdulillah, pada akhirnya adalah hidup ya alhamdulillah, mati ya alhamdulillah. Sebenarnya hidup sama mati itu enak mana Bapak Ibu? Ya. Kalau ibarat orang kerja tanggal 1 sampai tanggal 30, nanti yang ditunggu yang gajian tanggal 1. Berarti enak bayaran daripada kerja. Lah hidup itu gitu, sholat, berjuang dan seterusnya. Mati nerima bayaran. Masuk surga itu kan cuma bayaran, berarti enak mati hasil ini, ya kan? Nah, ini. Jadi kita selalu bersyukur, berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu pokoknya kita ridho aja. Ya ini yang membuat kita bahagia. Jadi intinya Bapak Ibu, kita ini satu lagi nih, masih 5 menit Ibu ya. Ini 53 sebentar ya. Mungkin 3 menit ya, ini 3 menit selesai ya. Jadi gini, ini saya ingin akhiri hakikat surga sebenarnya Bapak Ibu. Surga itu kalau kita ini ingin masuk surga, sebetulnya surga itu hakikatnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ada orang masuk surga? Karena orang itu setiap saat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha Allah itulah dia dapat rahmatnya Allah tadi. Kalau dapat rahmat maka wujudnya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang masuk neraka? Masuk neraka itu karena murkanya Allah. Kalau orang dimurkai berarti nanti dimasukkan neraka. Berarti hakikatnya bukan surga, bukan neraka tujuan kita, tapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, kita silaturahim, semuanya setiap saat, setiap waktu kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di ridho Allah di dunia ini, yaitu hakikatnya kita sudah masuk dalam surga. Kalau mati tinggal meneruskan surganya. Jadi di dunia yang merasakan surga saat tadi. Jadi ngaji itu mencari ridho taala karena kita mendapatkan kebahagiaan. Saat itu mana kebahagiaan? Syafaat itu pertolongan Allah. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat nanti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia itu bahagia dalam zona ridha Allah, sudah merasa dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mati meneruskan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tetap istiqomah untuk ngaji, niat mencari ilmu dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan ya. Saya dari Surabaya ingin mohon maaf juga dalam momen halal bihalal ini atas semua kesalahan dari manajemen Surabaya. Mohon doanya kami masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk tetap menggerakkan program ini, program pelatihan terjemah Al-Quran, gerakan nasional baca Quran dan maknanya. Ya, kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.